Teman-teman Meriam, jika Anda berusia di atas 60 tahun, atau jika Anda hanya ingin menjaga energi, kejernihan mental, dan antusiasme Anda terhadap kehidupan seiring berjalannya waktu, saya mendorong Anda untuk tetap bersama saya hingga akhir video ini. Apa yang akan saya bagikan benar-benar penting, bukan karena berita sensasional atau tren viral, tetapi karena informasi ini dapat berdampak berarti pada kesejahteraan Anda sehari-hari. Sebelum kita mulai, jika ini pertama kalinya Anda di sini, luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini berlangganan dan mengaktifkan notifikasi. Di sini, kita secara terbuka membahas topik kesehatan dan kebugaran yang banyak orang ragu untuk bicarakan, meskipun hal itu dapat memiliki pengaruh besar pada kualitas hidup setelah usia 60 tahun. Dalam banyak kasus, ini adalah subjek yang tidak selalu dieksplorasi secara cukup detail, meskipun betapa berharganya hal tersebut. Izinkan saya berbicara jujur kepada Anda. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mengalami penurunan bertahap dalam sirkulasi darah ke daerah panggul. Ini jauh lebih umum daripada yang disadari kebanyakan orang dan dapat memengaruhi berbagai aspek kesehatan secara keseluruhan. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan seksual, fungsi saluran kemih, pencernaan, keseimbangan hormon, kesejahteraan emosional, dan bahkan rasa energi dan vitalitas secara umum. Yang membuat situasi ini semakin menantang adalah banyak orang hanya menganggap perubahan ini sebagai bagian yang tak terhindarkan dari penuaan dan percaya bahwa tidak ada yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Untungnya, itu tidak sepenuhnya benar. Masalah terbesarnya adalah sangat sedikit orang yang merasa nyaman membicarakannya. Sebaliknya, banyak yang memilih untuk mengabaikan tanda-tanda peringatan, berharap tanda-tanda itu akan hilang dengan sendirinya. Sayangnya, tubuh kita biasanya berkomunikasi ketika ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Seiring waktu, Anda mungkin mulai memperhatikan kelelahan yang terus-menerus, tingkat energi yang lebih rendah, berkurangnya minat dalam keintiman, ketidaknyamanan yang berulang, atau peradangan yang sering terjadi. Dalam banyak kasus, gejala-gejala ini dapat dikaitkan dengan berkurangnya sirkulasi darah di area panggul. Kabar baiknya adalah proses ini seringkali dapat diperlambat, dan dalam banyak situasi, perbaikan yang berarti dimungkinkan melalui kebiasaan sehari-hari yang sehat dan perawatan diri yang konsisten. Salah satu kesempatan terbaik untuk mendukung tubuh Anda adalah di pagi hari. Seiring bertambahnya usia, perubahan alami secara bertahap terjadi di seluruh tubuh. Pembuluh darah perlahan kehilangan sebagian fleksibilitasnya. Otot mungkin menjadi lebih lemah, terutama ketika kita tidak aktif secara fisik. Sistem limfatik menjadi kurang efisien, dan produksi hormon secara alami mulai menurun. Karena perubahan ini, tubuh sering mulai menghemat energi dengan mengirimkan lebih sedikit darah ke organ-organ yang terletak di daerah panggul. Bagi pria, ini dapat memengaruhi kesehatan prostat, fungsi kandung kemih, dan kinerja seksual. Bagi wanita, ini dapat menyebabkan kekeringan vagina, penurunan sensitivitas, peningkatan kerentanan terhadap infeksi, dan perasaan tidak nyaman secara keseluruhan. Pada saat yang sama, banyak orang menyadari bahwa mereka tidak lagi merasa percaya diri, berenergi, atau bersemangat tentang kehidupan sehari-hari seperti dulu. Yang penting untuk diingat adalah bahwa perubahan ini tidak selalu harus menentukan masa depan Anda. Ada langkah-langkah praktis dan alami yang dapat Anda mulai hari ini, yang dapat membantu mendukung sirkulasi tubuh dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Sekarang mari kita beralih ke salah satu bagian paling berharga dari diskusi hari ini. Hal-hal sederhana yang dapat Anda mulai lakukan setiap pagi. Kita akan mulai dengan nutrisi, bukan suplemen mahal atau perawatan rumit, tetapi makanan sehari-hari yang mudah dimasukkan ke dalam rutinitas Anda. Rekomendasi pertama adalah kenari dengan madu. Kombinasi sederhana ini menawarkan lebih dari sekadar rasa yang enak. Kenari kaya akan arginin, asam amino, yang mendukung produksi oksida nitrat,
membantu pembuluh darah rileks dan memungkinkan darah bersirkulasi lebih efisien. Madu menyediakan karbohidrat alami yang memberikan energi ringan sekaligus mendukung sirkulasi yang sehat. Cobalah makan 2 atau 3 kenari dengan 1 sendok teh madu saat perut kosong setiap pagi. Ini adalah kebiasaan mudah yang dapat memberikan manfaat jangka panjang jika dilakukan secara konsisten. Rekomendasi kedua adalah air hangat dengan lemon segar dan sedikit cabai rawit. Mungkin terdengar aneh pada awalnya, tetapi banyak orang mengatakan mereka merasa segar setelah menjadikan ini bagian dari rutinitas pagi mereka. Air hangat membantu menghidrasi tubuh setelah tidur. Lemon menyediakan vitamin C dan rasa yang menyegarkan, sementara cabai rawit dapat secara perlahan mendorong aliran darah yang sehat dan merangsang metabolisme. Cukup peras setengah buah lemon ke dalam segelas air hangat. Tambahkan sedikit bubuk cabai rawit, aduk rata, dan minum segera setelah bangun tidur. Makanan pagi ketiga adalah telur yang disajikan dengan sayuran segar dan minyak zaitun. Telur mengandung kolin, nutrisi penting yang mendukung fungsi otak, kesehatan saraf, dan aktivitas pembuluh darah yang sehat. Sayuran segar, terutama peterseli, kemangi, bayam, atau sayuran berdaun hijau, menyediakan vitamin, mineral, dan senyawa tumbuhan alami yang berkontribusi pada sirkulasi yang lebih baik. Menambahkan sedikit minyak zaitun, extra virgin minyak, menyediakan lemak sehat untuk jantung yang selanjutnya mendukung kesehatan kardiovaskular. Bersama-sama, bahan-bahan ini menciptakan sarapan yang memuaskan dan seimbang yang menyehatkan tubuh sejak awal hari. Rekomendasi keempat adalah porsi sedang coklat hitam. Coklat hitam berkualitas tinggi dengan kandungan kakao tinggi mengandung flavonoid yang dapat membantu mendukung fungsi pembuluh darah yang sehat, meningkatkan sirkulasi, dan bahkan berkontribusi pada suasana hati yang lebih baik. Anda tidak perlu dalam jumlah besar. Hanya 2 atau 3 potong kecil sudah cukup untuk menikmati manfaat potensialnya sambil memuaskan selera Anda. Rekomendasi kelima adalah tomat atau segelas jus tomat alami. Tomat adalah sumber likopen yang sangat baik. Antioksidan kuat yang terkait dengan kesehatan kardiovaskular dan sirkulasi darah yang sehat. Tomat juga mudah dimasukkan dalam sarapan Anda, baik diiris bersama telur, ditambahkan ke salad, atau dinikmati sebagai jus tomat segar tanpa tambahan gula. Rekomendasi keenam adalah bawang putih. Bawang putih telah dihargai selama beberapa generasi sebagai salah satu makanan alami yang paling mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini dapat membantu menjaga sirkulasi darah yang sehat, sekaligus mendukung fungsi pembuluh darah normal. Banyak orang merasa terbantu dengan mengonsumsi 1 siung kecil bawang putih mentah sekitar 10 hingga 15 menit sebelum makan. Jika rasanya terlalu kuat, Anda dapat mencincangnya halus dan mencampurnya dengan sedikit madu atau menambahkannya ke makanan Anda. Lalu mengapa pagi hari merupakan waktu yang ideal untuk kebiasaan sehat ini? Karena saat itulah tubuh Anda secara alami mempersiapkan diri untuk jam-jam berikutnya. Metabolisme Anda mulai menjadi lebih aktif, kadar hormon mulai menyesuaikan diri setelah tidur, dan banyak sistem tubuh Anda menjadi lebih responsif terhadap nutrisi dan gerakan yang sehat. Dengan mendorong sirkulasi yang baik di pagi hari, Anda memberi tubuh Anda fondasi yang kuat yang dapat terus mendukung energi dan kesehatan Anda secara keseluruhan sepanjang hari. Tentu saja, nutrisi hanyalah satu bagian dari teka-teki. Gerakan sederhana setiap hari dapat membuat perbedaan yang sama berartinya. Misalnya, menghabiskan hanya 5 menit untuk melakukan squat ringan dengan berat badan sendiri dapat mengaktifkan otot-otot di sekitar pinggul dan daerah panggul, membantu mendorong aliran darah yang sehat. Bergantian menggunakan air hangat dan dingin saat mandi juga dapat membantu merangsang pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Latihan ringan lainnya adalah pijatan ringan sendiri atau tepukan lembut di sekitar pinggul, paha, dan bokong. Jika dilakukan secara konsisten,
Teknik sederhana ini dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otot dan jaringan di sekitarnya, sekaligus mengurangi rasa kaku. Anda tidak perlu latihan intensif atau rutinitas yang rumit. Kebiasaan kecil dan konsisten yang dilakukan setiap pagi seringkali memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar daripada upaya sesekali. Bahkan berjalan kaki selama 10 hingga 15 menit di luar ruangan pada pagi hari, meregangkan pinggul dan punggung bawah, minum cukup air, dan menjaga postur tubuh yang baik sepanjang hari dapat berkontribusi pada sirkulasi yang lebih sehat dan mobilitas yang lebih besar. Kuncinya adalah konsistensi. Tubuh Anda merespons paling baik terhadap perawatan rutin daripada upaya sesekali. Setiap pilihan sehat yang Anda buat hari ini menjadi investasi untuk bagaimana perasaan Anda besok. Ingat, penuaan tidak secara otomatis berarti kehilangan kekuatan, kepercayaan diri, atau vitalitas Anda. Meskipun perubahan tertentu adalah bagian alami dari kehidupan, banyak aspek kesehatan Anda tetap dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari Anda. Dengan menyehatkan tubuh Anda dengan makanan bergizi, tetap aktif secara fisik, mendukung sirkulasi darah yang sehat, dan mendengarkan sinyal yang dikirimkan tubuh Anda memberi diri Anda kesempatan terbaik untuk menikmati kehidupan yang aktif, nyaman, dan memuaskan selama bertahun-tahun yang akan datang.